Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan Ibu di pembahasan kita bab 4, yaitu materi cerita pendek atau cerpen. Nah, pada minggu lalu kita sudah membahas mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek, mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam cerita pendek, menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengkonstruksi cerpen dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun. Atau kita hari ini akan membahas cara menyusun atau membuat sebuah cerpen dan menyunting cerpen. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama, pengertian cerita pendek dulu. Pasti kalian sudah tidak asing lagi mengenai pengertian cerita pendek. Nah, Ibu ulang ya. Cerita pendek adalah kisah yang diceritakan dengan pendek atau singkat, tidak lebih dari 10.000 kata. Cerpen dapat dibaca dalam sekali duduk dan hanya membutuhkan sedikit waktu untuk membacanya. Itu adalah pengertian cerpen. Kita juga sudah membahas ciri-ciri cerpen. Jenis-jenis cerpen ada 3, ada cerpen mini, ada cerpen ideal, dan ada cerpen panjang. Kita sudah membahas mengidentifikasi nilai atau informasi penting dalam cerpen, ada 6 ya, ada apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Ada juga nilai-nilai kehidupan dalam cerpen yang terdiri atas nilai moral, nilai religius, nilai budaya, nilai kepahlawanan, nilai sosial, dan nilai politik. Lalu kita juga bisa mengaitkan nilai-nilai yang ada dalam cerpen dengan kehidupan di zaman sekarang. Nah, lalu ada unsur intrinsik, yaitu unsur yang membangun cerita dari dalam, yang terdiri atas tema, tokoh dan penokohan, alur atau plot. Lanjut ada latar, sudut pandang, dan amanat. Ada juga unsur ekstrinsik, yaitu terdiri atas bahasa pengarang, latar belakang pengarang, dan nilai dalam karya sastra. Ada juga kebahasaan cerpen yang terdiri atas keterangan waktu, verba aksi, menggunakan dialog, gaya bahasa tidak baku, dan kalimat deskriptif. Lanjut ada struktur cerpen. Nah, struktur cerpen ini ada 4. Yang pertama ada bagian orientasi, yaitu pendahuluan cerpen. Kedua ada rangkaian peristiwa. Yang ketiga ada komplikasi, dan yang keempat ada resolusi atau penyelesaian cerita. Nah, minggu lalu sudah Ibu berikan tugas, yaitu kalian harus membuat kerangka cerpen yang terdiri atas struktur cerpen ini ya. Nah, jika kalian sudah menyelesaikannya, maka kita bisa melanjutkan kerangka tersebut menjadi teks cerpen yang utuh, sehingga kita bisa membacanya bersama. Nah, pada hari ini kita akan menjelaskan tentang cara menyusun cerpen atau cara membuat cerpen. Nah, cerpen ini adalah cerita imajiner, artinya diperlukan imajinasi dari penulis. Nah, oleh karena itu, pengetahuan yang luas dari penulis itu diperlukan sehingga menjadi cerpen yang menarik dan bagus untuk dibaca. Nah, selain menarik untuk dibaca atau bagus, cerpen tersebut harus terhindar dari kesalahan ketik. Nah, maka dari itu kita harus melalui proses penyuntingan atau pengeditan terlebih dahulu. Nah, langkah yang pertama untuk menyusun cerpen adalah menentukan tema. Nah, menentukan tema ini sangat penting. Tema ini adalah ide pokok atau pokok pikiran dalam penulisan sebuah cerpen. Jadi yang utama yang harus kalian tentukan untuk menyusun cerpen adalah menentukan temanya dulu. Nah, tema itu bisa kalian kembangkan sehingga menjadi cerita yang menarik. Nah, kalian bisa mencari atau menentukan tema tersebut, bisa menentukan tema keluarga, persahabatan, bisa juga permasalahan kehidupan, bisa juga tentang percintaan, hingga tema-tema yang langka atau yang unik yang jarang dipikirkan oleh manusia. Jadi terserah kalian menentukan temanya. Lanjut ke pusat pengisahan. Nah, pusat pengisahan ini adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pengarang menempatkan diri atau memposisikan dirinya di dalam cerita. Bisa sebagai tokoh utama, pelaku utama, tokoh utama, pelaku sampingan, tokoh
tokoh orang ketiga sebagai serba tahu, dan orang ketiga sebagai pengamat. Ada 4 ya, sudah Ibu jelaskan minggu lalu. Nah, terserah kalian memilih di antara 4 tadi, ingin memakai sudut pandang yang mana. Nah, lalu jika sudah menentukan tema dan menentukan sudut pandang, kalian bisa menentukan tokoh dan penokohan. Kalian bisa mencari nama-nama yang sesuai dengan cerita kalian dan sifat-sifat yang sesuai dengan cerita yang kalian buat. Nah, penggambaran tokoh-tokoh tersebut, kalian bisa menggunakan metode teknik analitik dan teknik dramatik. Misalnya kalian bila ingin menggunakan teknik analitik, berarti kalian langsung menulis penokohan atau sifat-sifat tokoh tersebut langsung di dalam cerpen. Sedangkan menggunakan teknik dramatik, berarti kalian tidak langsung menuliskan watak si tokoh tersebut di dalam cerpen, maka perlunya pembaca tersebut menganalisis sendiri tokoh tersebut memiliki watak atau penokohan yang seperti apa. Yang keempat, kalian bisa menentukan latar. Nah, latar ini salah satu aspek penting di dalam cerita. Latar itu mengacu pada tempat, yaitu lokasi terjadinya peristiwa, latar waktu, dan latar suasana. Bisa juga kalian menggunakan latar sosial budaya jika kalian ingin mengangkat tema yang berkaitan dengan budaya yang sesuai dengan latar belakang kalian. Jika ada orang Jawa, kalian bisa mengangkat cerpen yang bertema tentang budaya atau adat Jawa. Jadi terserah kalian menentukan latarnya, asal ada latar tempat, waktu, dan suasana. Nah, lalu yang terakhir, kalian harus menentukan alurnya. Nah, menyajikan cerpen dengan alur yang menarik. Jadi alur itu harus menarik sehingga pembaca itu tidak bosan dan pembaca tersebut menyelesaikan cerpen yang kalian tulis dalam sekali duduk. Nah, jadi alurnya tersebut apabila menarik, maka pembaca tersebut tertarik untuk membaca selesai sampai habis. Atau juga dia ingin mengulang cerpen kalian kembali jika dirasa alur tersebut menarik. Nah, bisa juga kalian menggunakan alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Nah, selain yang Ibu jelaskan yang 5 ini, kalian harus juga menentukan strukturnya. Struktur yang ada di dalam cerpen. Nah, ini strukturnya ya. Harus sesuai dengan strukturnya, jangan asal tulis. Harus ada orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Jika kalian sudah menyelesaikan membuat cerpen, maka hal yang harus kalian lakukan selanjutnya adalah menyunting cerpen. Nah, menyunting ini adalah kegiatan mengedit atau menyiapkan naskah cerpen sebelum mempublikasikannya atau mengedarkannya. Nah, harus memperhatikan penyajiannya, berupa isi dan bahasa cerpen, sehingga cerpen kalian tersebut menarik, sempurna, dan terhindar dari kesalahan. Langkahnya, yang pertama adalah membaca keseluruhan isi cerpen. Jadi dibaca dulu semuanya, keseluruhan isi cerpen. Lalu kalian harus mencari atau mencermati kesalahan ejaan, kesalahan penulisan, dan tanda baca. Nah, lalu jika menemukan kesalahan-kesalahan tersebut, kalian bisa memperbaiki kesalahan yang ditemukan. Nah, itu ya cara menyunting cerpen. Nah, jadi selain membuat, kalian harus bisa menyunting cerpen agar terhindar dari kesalahan ketik, dan kesalahan yang lain. Nah, sampai di sini pembahasan kita hari ini. Sudah habis juga materi kita mengenai cerpen. Terima kasih untuk yang sudah menyimak sampai habis pembelajaran Ibu. Semoga bisa dipahami dan kalian bisa kembangkan kerangka yang kalian tulis tersebut menjadi cerpen yang utuh dan kalian bisa menyuntingnya sehingga terhindar dari kesalahan. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.